di sini berbicara tentang generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Provinsi Riau ini pintu masuknya memang simbol Ahlus Sunnah, karena Syarif Qasim sama dengan syarif-syarif yang lain, para habaib, para sayyid yang menyebarkan Islam ke Indonesia dulu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau di Indonesia di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau tarekatnya, kalau orang Riau, orang Sumbar, Sumut dan Aceh, biasanya tarekatnya Khalidiyah Naqsyabandiyah atau Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena di Riau ini ada daerah namanya Rokan, ada mursyid terkenal Syekh Abdul Wahab Rokan, cuma pindah ke Sumatera Utara, mungkin biar lebih meluas jangkauan dakwahnya sampai ke Aceh. Nah, ini memang simbolnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga dapat gangguan. Gangguan apa? Juga fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini ya agama lain. Kemudian agama lain ini didukung oleh liberalisme pluralisme. Nah, liberalisme pluralisme ini didukung juga secara diam-diam oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah? Kalau di Indonesia ada dua kelompok yang sekarang ini bergerak dengan semangat dan pesat. Siapa? Satunya Salafi Wahabi, satunya Syiah. Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka kalau bikin laundry dikasih nama laundry sunnah, lalu buka apotek namanya apotek sunnah. Terus apa lagi? Lalu perumahan bilang perumahan sunnah. Itu cuma namanya aja, saudara. Entah sunnahnya siapa itu. Mengapa? Karena mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa bukan Ahlus Sunnah? Mereka sunnah itu propaganda. Kalau kita ini mazhabnya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sesuai pemahaman salaf. Mengapa? Imam Syafi'i itu ulama salaf. Kalau Salafi Wahabi kemarin, saudara, imamnya itu lahir tahun 1111 Hijriyah. Kalau imam kita, Imam Syafi'i tahun 150 Hijriyah. Orang yang lahir tahun 150 dengan yang lahir 1111, mana yang salaf? Ya salaf kita sebenarnya. Dan ulama salaf ini ya yang perlu kita faham. Salafi Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul? Mereka kalau ngomong kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, kita tanyakan mereka, kok hanya Quran dan Sunnah? Mengapa begitu? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Itu perlu ditanya. Kita ini azan isya gak apa-apa lah, azannya isyanya nanti agak akhir ya, karena kita mungkin sampai jam 9 atau 9.15, gak apa-apa lah. Nah, jadi kalau Salafi Wahabi bilang kembali pada Quran dan Sunnah, yang perlu ditanya ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Mengapa begitu? Pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Biasanya orang Khawarij, orang Mu'tazilah, orang Syiah itu menolak ijma'. Nah, Wahabi ini kok menolak ijma'? Kira-kira aliran sesat menolak ijma', lalu Salafi Wahabi gak mau ijma',
kira-kira sesat apa enggak Salafi Wahabi? Kira-kira aja lah, kira-kira. Dan imam mereka memang menolak ijma. Imamnya Salafi Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, kata Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, melanggar ijma dalam 60 masalah. Ini gurunya. Kalau gurunya melanggar 60 kali, kira-kira muridnya bagaimana? Karena kata pepatah bangsa Melayu, kalau guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Karena imamnya melanggar ijma 60 kali, Wahabi ini dulu melanggarnya berapa kali? 150. Berapa kali lipat saudara? Bukan 2 kali, tapi lebih 2 kali. Itu dulu. Sekarang mungkin lebih lagi saudara. Kok lebih lagi? Banyak yang beda dengan kita. Mereka ini beda. Bukan cuma kalau kita baca maulid kayak tadi, mereka gak mau maulid. Bukan cuma itu bedanya. Ya kadang cara sholatnya beda juga. Ini nanti ya belakangan kita bahas. Ini ijma. Kemudian pertanyaan yang kedua, ijma'nya mana? Yang kedua, kiasnya mana? Mengapa gak mau kias? Dan gak mau kias ini bahaya. Mengapa bahaya? Pertama, kias ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Kias itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Di kias namanya. Nah, Al-Quran memerintahkan kias. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksud ambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini kias namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka menolak kias, katakan pada masa salaf yang menolak kias itu aliran sesat, yaitu sebagian kelompok dari Mu'tazilah yang disebut dengan kelompok Nazamiyah. Itu aliran sesat yang anti kias. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Karena Al-Quran ini, keterangan di dalam Al-Quran itu terbatas ayat-ayatnya. Karenanya yang lain membutuhkan kias. Ini contoh ya, kalau gak ada kias. Di dalam Al-Quran, perkara yang memabukkan, yang diharamkan itu apa? Khamr, berupa minuman. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Itu khamr. Sekarang itu perkara yang memabukkan tidak hanya berupa minuman, ada yang berupa serbuk, kan bukan minuman. Ada yang berupa pil, berupa macam-macam. Saya gak tahu, cuma katanya itu. Kalau gak ada kias, kira-kira gimana hukumnya selain khamr itu? Bahkan ada yang berupa tanaman, kan ganja. Atau contoh lagi ya, merusak hartanya anak yatim yang dilarang di dalam Al-Quran itu kalau dimakan. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka memakan api neraka di perutnya. Ayat ini menunjukkan memakan hartanya anak yatim itu haram. Ada pertanyaan, kalau ada orang mengasuh yatim, uangnya diambil bukan untuk dimakan, untuk apa? Misalnya beli rokok, kan gak dimakan. Kira-kira haram apa gak haram? Hah?
Haram. Haram padahal nggak dimakan. Atau misalnya nggak beli rokok, beli apa? Beli pulsa, beli paket data. Haram apa gak haram? Haram juga saudara. Ini kias pada hartanya anak yatim. Atau misalnya hartanya anak yatim diambil, dibuat untuk apa? Jalan-jalan rekreasi Nataru, liburan Nataru. Apa Nataru itu? Natal dan tahun baru. Kira-kira haram apa gak haram? Haram. Ini kias, sama-sama anak yatim. Kemudian ada masalah lain, bukan hartanya anak yatim tapi hartanya masjid. Ada orang menjadi DKM masjid, pegang uangnya masjid, uangnya dibuat makan pribadi. Artinya ya bukan upah, bukan apa, ya pokoknya dipakai. Kira-kira haram apa gak haram? Padahal di dalam Al-Quran gak ada kan, yang ada kan anak yatim. Di dalam Al-Quran gak ada keterangan orang yang makan uangnya masjid, gak ada. Kata para ulama haram juga itu. Kok haram? Dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Ini hukum kias. Kalau gak ada kias ini bahaya. Karena memang sebagian besar produk hukum di dalam agama itu memang sumbernya kias. Begitu dalil kias disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh gak apa-apa kias, yang penting bukan masalah ibadah. Kalau ibadah kenapa? Kalau ibadah gak boleh kias. Ini kata mereka. Jawaban kita, kalau kamu bilang gak ada kias dalam ibadah, sampai-sampai Salafi Wahabi bilang la qiyasa fil ibadat, gak ada hukum kias dalam ibadah. Kalau mereka bilang begitu, itu namanya bodoh saudara. Mengapa bodoh? Contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis rata-rata kasusnya ibadah. Rasulullah itu kalau ditanya persoalan seringkali jawabannya pakai kias. Mengapa pakai kias? Mendidik para sahabat melakukan kias. Ini contoh ya, hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki tanya bab haji. Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujjah, afa ahujju anhu. Ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji. Karena orang Mekah ini walaupun gak kaya wajib haji, karena jalan kaki bisa di sana. Ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji, apa saya hajikan? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Hutang haji ini ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Ternyata apa? Kata Rasulullah, aro'aita law kana ala abika dain akunta qadaitahu anhu. Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Ayah kamu sebelum mati punya hutang uang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am, iya Rasulullah, saya lunasi. Lalu apa? Kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Ternyata apa? Haji, hutang haji, ibadah dikiaskan dengan hutang uang. Artinya apa? Dalam ibadah itu ada kias. Jangan dibilang gak ada kias, sedikit-sedikit bid'ah. Ini mereka. Ini contoh lagi, ini ibadah haji. Kemudian puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Suatu hari saya ini senang, girang. Karena senang sekali saya cium istri saya, padahal saya puasa. Laki-laki itu kalau happy, kalau senang hormonnya naik. Kalau naik ada istrinya biasanya langsung syahwat. Kalau sumpah
biasanya hormonnya tuh gak syahwat sama istrinya. Makanya laki-laki ini jangan sering sumpek. Mengapa? Kalau sumpek bisa impoten. Karena impoten, malam-malam mestinya tidur sama istrinya, akhirnya cari sungai pergi memancing. Itu namanya laki-laki sumpek namanya. Coba orang yang mancing, ada yang suka mancing? Hah? Biasanya suka mancing itu sumpek biasanya. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini suatu hari senang akhirnya mencium istri padahal saya puasa. Lalu bagaimana? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, saya hari ini benar-benar melakukan kesalahan besar. Salah apa? Qabbaltu wa ana shaqim. Saya mencium istri saya padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Ternyata Rasulullah jawabnya pakai kias. Apa kata beliau? Aro'aita lau tamat matta bima'in wa anta shaqim. Menurut kamu, seandainya kamu berkumur pakai air sedangkan kamu puasa, kira-kira gimana puasa kamu? Kata Sayyidina Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Ya gak apa-apa, kan cuma berkumur. Lalu apa kata Rasulullah? Falima idzan. Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berkumur pakai air. Artinya apa? Berkumur tidak membatalkan puasa, mencium tidak batal puasa. Ini kan kias namanya, nggak batal. Ya cuma kalau berkumurnya, kalau istrinya yang dicium ya, istri yang dicium itu lagi pakai pengharum, pakai make up, pakai bedak, berarti berkumurnya pakai pasta gigi. Jadi ada makruh-makruhnya ya. Atau mungkin berkumurnya kayak ini pakai bandrek. Jadi makruh walaupun gitu ya, karena pakai bandrek gitu. Itu kalau berkumur. Kalau mencium, kalau lebih dari mencium berarti bukan berkumur, berarti minum. Kalau minum berarti puasanya Nah ini artinya apa saudara? Ini artinya kias dalam ibadah. Artinya apa? Kias dalam ibadah itu ada, jangan dikira gak ada. Karenanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat ini melakukan kias. Hadis-hadis yang menerangkan contoh kias, bab sholat ada, bab puasa ada, bab haji ada. Ini kan ibadah kan? Yang ibadah ini lengkap memang. Bab kias, jangan dikira gak ada kias dalam ibadah. Lalu sedikit-sedikit bid'ah, itu bodoh namanya. Bodoh yang suka-suka bid'ahkan gitu. Apalagi yang dibid'ahkan ini amalan-amalan yang sudah jelas. Saya ini sejak bulan Maulid safari kemana-mana Maulid Nabi, di Bandung, di Jakarta, orang-orang tuh curhat. Yai, ini di masjid sini sejak dipimpin oleh ketua DKM yang Wahabi gak ada zikir keras habis sholat. Kenapa gak ada zikir keras? Katanya bid'ah. Terus apa lagi? Gak ada doa bersama, katanya bid'ah. Apalagi kalau diajak salaman, tangan kita dipukul sama mereka. Ngajak salaman dipukul. Dibilang bid'ah. Ini gak ada yang bid'ah saudara. Mengapa gak ada yang bid'ah? Yang pertama zikir keras. Rasulullah SAW setiap habis sholat zikirnya keras. Buktinya keras. Para sahabat itu tahu apa bacaan zikir Rasulullah habis sholat. Kira-kira kalau sahabat tahu bacaan zikir kanjeng Nabi, Rasulullah itu zikirnya pelan apa keras kira-kira? Pakai akal kalau baca hadis itu. Para sahabat itu tahu. Keras berarti Rasulullah, dan ada penjelasannya dalam hadis riwayat Imam Muslim.
riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengucapkan salam dari salatnya berzikir dengan suara yang paling tinggi, paling nyaring. Dulu gak ada mic, makanya Rasulullah zikirnya nyaring sekali, biar sahabat itu tahu. Artinya apa? Rasulullah itu baca zikir nyaring, jangan dikira gak nyaring. Dan sekarang ini imam baca zikir perlu nyaring. Mengapa perlu nyaring? Jamaahnya Rasulullah aja diajari zikir nyaring, biar tahu caranya zikir. Apalagi jamaah kita. Jamaah kita ini kalau imamnya gak baca zikir nyaring, gak tahu mau baca apa. Makanya Rasulullah zikirnya nyaring. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Ya kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus jamaahnya gak boleh katanya. Kenapa gak boleh? Bid'ah. Bid'ah lagi. Gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Jamaahnya Rasulullah dulu baca zikir nyaring juga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semuanya meriwayatkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'as saut bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah itu zikirnya keras, jamaahnya juga pakai zikir keras. Kalau Wahabi saudara bermakmum di masjid kita, begitu iqamah langsung ke depan, begitu tahu imamnya zikir keras langsung berdiri pergi. Betul? Hah? Betul. Nah ini jamaah yang pergi duluan itu gak sesuai dengan sunnah. Mengapa gak sesuai? Jamaahnya Rasulullah itu meninggalkan sholat berjamaah menunggu imamnya dulu. Makanya di Sahih Bukhari ada babu intidharin nas qiyamal imam al-alim. Kata Imam Bukhari, jamaah itu mau beranjak dari tempat sholat menunggu imamnya beranjak duluan, imamnya yang alim. Mengapa? Para sahabat dulu begitu. Kalau Rasulullah berdiri selesai baru berdiri. Ini imamnya baru baca zikir pergi duluan, lalu sok sunnah. Apanya yang sunnah? Bodoh namanya itu. Para sahabat, makanya di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, innan nisa fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam qumnah. Jadi ketika Rasulullah itu mengucapkan salam, perempuan ini pulang duluan. Wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aman sabata minar rijal. Masya Allah. Lalu Nabi bertahan di situ bersama kaum laki-laki selama beberapa waktu. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Apabila Rasulullah beranjak, maka laki-laki baru beranjak. Bukan pulang duluan. Kalau pulang duluan, apalagi duduk di depan, itu gak ada adab namanya, gak ada sopan namanya. Dan memang Salafi Wahabi gak punya akhlak saudara di mana-mana, betul? Itu akhlak itu paling penting dalam agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau Wahabi perusak akhlak itu. Makanya saudara hati-hati kalau punya anak, waktunya sekolah, waktunya mondok, waktunya ngaji, jangan dimasukkan ke tempat Wahabi. Mengapa? Rusak akhlaknya dan nanti durhaka pada orang tua. Lalu Wahabi ini kalau diajak salaman tersinggung. Kadang tak kadang tangan yang minta salam, yang ngajak salaman dipukul katanya sama dia.
Ini gak sunnah sama sekali. Mengapa? Rasulullah itu bersalaman dengan para sahabat habis sholat, dan hadisnya di riwayat Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah. Kata Abu Juhaifah, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal badha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu panas matahari ke daerah Badha. Fatawaddah, lalu Nabi berwudu. Thumma shalla dhuhra rak'atain wal asr rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat, alias di jamak qasar. Jadi Rasulullah sholatnya jamak qasar. Wa baina yadayhi anazatun. Di depan Rasulullah itu ada tongkat sebagai pembatas sutra. Setelah Rasulullah selesai, waqaman nasun, orang-orang berdiri. Faja'alu ya'khuduna yadayhi, lalu mereka mengambil kedua tangan beliau. Kalau orang mengambil tangan Nabi itu namanya apa? Namanya bersalah. Dan Rasulullah mau diajak salaman, gak mahal kayak Wahabi. Wahabi diajak salaman mahal sekali. Siapa dia mahal sekali? Rasulullah mau diajak salaman. Artinya apa? Salaman habis sholat gak bid'ah. Seandainya bersalaman habis sholat bid'ah, Rasulullah pasti marah. Jangan salaman, ini habis sholat bid'ah. Yang mukul itu yang bid'ah, saudara. Bodoh namanya itu. Cuma diajak salaman aja gak mau. Lalu bagaimana? Wa yamsahuna biha wujuhahum. Para sahabat mengusapkan tangan Rasulullah ke wajah mereka. Mengapa diusapkan? Karena Rasulullah orang mulia. Orang mulia itu kalau disalami sebagai penghormatan dicium tangannya. Kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi, aku mengambil tangan beliau, wa ja'altuha ala wajhi, aku taruh pada wajahku, fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salju. Padahal waktu itu lagi panas-panas. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Jamaahnya Kanjeng Nabi habis sholat salaman. Kita ini dulu salaman, setelah pernah dimasuki Wahabi, akhirnya sekarang nggak salaman kadang-kadang. Ragu-ragu. Jangan nggak bersalaman. Mengapa? Karena bersalaman ini menghilangkan dosa, saudara. Dosa kita oleh Allah diampuni kalau bersalaman. Dan orang bersalaman ini keakraban, persaudaraan semakin kuat. Jangan mahal gitu diajak salaman. Nah, ini artinya apa? Di dalam masalah agama kita tetap kembali dan berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan ikut sama Wahabi Salafi. Itu bukan Ahlus Sunnah. Dan di Saudi sendiri sekarang Wahabi sudah hancur. Kok hancur? Ulama-ulamanya banyak di penjara. Karena putra mahkota Saudi yang sekarang ini liberal, sangat benci sama Wahabi. Sebenarnya bukan salah Wahabinya. Saya kira yang salah rezim di sana itu. Akhirnya apa? Mufti Wahabinya jadi main-mainan. Dulu muftinya ditanya, "Mufti, gimana hukumnya Maulid Nabi?" Apa kata dia? Haram. Dulu sahabat tak pernah melakukan. Lalu ditanya oleh siapa itu? MBS ya. Mufti, ini gimana? Negara ini mulai sekarang akan mengadakan festival budaya setiap tahun. Dan ada joget-jogetnya, menghidupkan budaya-budaya Arab lama sejak masa jahiliyah. Apa? Oh, gak apa-apa. Ada joget-jogetnya Mufti. Oh, gak apa-apa, joget-joget itu sehat untuk sholat, kata. Padahal kita ini kalau maulid Nabi, kalau baca ya Nabi salam alaika berdiri dimarahi sama mereka. Sekarang muftinya membolehkan festival budaya. Dan mungkin tahun baru di Saudi ada sekarang. Karena Natalan di Saudi kemarin ada. Parah saudara sekarang ini. Ini ya gara-gara Wahabi sebenarnya.
Wahabi yang menjadi pertama kali. Dan nanti bulan Februari ada Valentine. Februari ya, Valentine. Dan Mufti Wahabi membolehkan Valentine. Ini parah memang. Karenanya kita ini memang perlu berhati-hati ya di dalam masalah ini. Kita tetap berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita gak boleh terpengaruh dengan fahaman lain. Fahaman di luar Ahlus Sunnah ya Salafi Wahabi ini kalau di Riau. Dan proyeknya Salafi Wahabi di Indonesia kayaknya Riau memang. Terbesar pusatnya di Nusantara. Lalu adiknya di Sumbar. Adiknya lagi di Jambi. Tapi kakaknya yang paling berat di Riau ini. Bahkan tokoh Wahabi yang di Jawa pindah ke Riau juga sekarang. Setelah kita kejar-kejar di Jawa malah lari ke sini dan ketemu saya lagi di sini nanti. Tapi ya gak apa-apa lah. Karena di Indonesia ini kan saya kemana-mana di Indonesia itu. Saya kira itu ya. Karena waktu sholat Isya saya kira setelah sholat Isya kita tanya jawab ya sampai jam 9 nanti. Jam 9 berapalah terserah. Kalau masih ingin bertanya ya gak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita oleh Allah diteguhkan di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran-ajaran yang dari guru-guru kita dulu, dari Syarif Qasim dan para ulama-ulama pada masa beliau, itu dalilnya kuat-kuat, gak usah ragu-ragu. Kalau ada orang Salafi Wahabi bilang bid'ah, anu aja kupingnya diginikan, apa kamu ini? Mereka tidak dengar, cuma ngomongnya kembali pada Quran dan hadis. Ya cuma ngomong aja, mereka itu saudara agak sungguhan. Saya kira itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.